inti dari organisasi pada waktu di Gontor sih learning by doing ya, praktek, kemudian pembiasaan diri, penugasan. Nah, penugasan dari kiai kan otomatis kamu diberikan tanggung jawab menjadi bagian kantin. Otomatis kan di situ ada penugasan. Bagaimana kita diberikan amanat, tugas agar bisa menjalankan roda keorganisasian dengan baik. Benar. Sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ihsan, selamat datang kembali di siaran Kolbu Ramadan, berbagi cerita, motivasi dan juga inspirasi bersama. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber langsung dari salah satu guru KMI di Pondok Alisani. Jadi beliau bernama Ustadz Husnil Mubarak MPD. Beliau ini lulusan Gontor tahun 2008 ya Ted ya? Betul. Tahun 2008. Jadi kita akan tanya-tanya kepada beliau tentang pondok modern Darussalam Gontor dan juga perbedaan gitu pondok modern sama sekolah biasa tuh kayak gimana. Pertama, ini Ana mau nanya dulu nih ke Ustadz. Kan Ustadz tuh udah lama ya di pondok Darussalam Gontor gitu kan. Udah sekitar berapa tahun Tad? Dari sekitar kelas 1. Kalau pesantrennya mungkin 6 tahun ya. Pesantrennya kan 6 tahun. Dari SD langsung masuk ke Gontor. Selama 6 tahun kemudian kebetulan pengabdiannya itu langsung kuliah di dulu ISID namanya. Institut Studi Islam Darussalam. Sekarang sudah berubah namanya jadi Universitas Darussalam. Nah, kebetulan pada waktu itu pengabdiannya langsung bukan menjadi guru tetapi menjadi mahasiswa. Nah, mahasiswa karena kan di Gontor salah satu pengabdian itu bukan hanya menjadi guru tetapi bisa langsung masuk ke jenjang perkuliahan yang ada di Gontor. Oh, di Gontor, tetap di Gontor. Jadi pengabdiannya langsung menjadi mahasiswa dan kebetulan menjadi mahasiswa betah ya, alhamdulillah lulus di sana sekitar mungkin kurang lebih 3 tahun 8 bulan lah. Mungkin kalau digenapkan mungkin sampai wisuda itu 4 tahun. 4 tahun. Oh gitu. Kira-kira dalam jangka waktu yang lama itu tadi ya, lama kan segitu ya? Lumayan lama ya. Ada gak sih kayak cerita-cerita yang membekas gitu sampai Ustadz sekarang waktu kelas 1 atau kelas 2 ada cerita ketika di asrama mungkin atau di mana yang masih membekas sampai sekarang, kira-kira apa Ted? Sebelumnya ya ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada para kiai sesepuh yang alumni Gontor gitu ya, yang mungkin yang berhak duduk di sini kan beliau-beliau gitu ya. Benar. Tapi kebetulan ini diundang, alhamdulillah. Mungkin pengalaman gitu ya selama menjadi santri atau nyantren di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor ini merupakan satu kesyukuran bagi saya gitu ya, karena bisa mengenyam pendidikan dari beribu-ribu alumni gitu ya. Saya menjadi salah satu alumninya Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Mungkin sampai sekarang masih hafal ya ininya nomor induk gitu ya. 33842. 33842. Itu berarti menunjukkan bahwasanya saya itu santri ke 33.842. Udah banyak ya. Itu tahun 2003. Itu awal masuk. Mungkin kalau sekarang 2026 mungkin udah 50. Udah 50 berapa ya? Udah 50.000 lebih. Itu mungkin. Nah, adapun mungkin pengalaman gitu ya, sama halnya lah sama host Rehan gitu ya, ketika awal masuk pesantren kelas 1 gitu ya, yang harusnya mungkin anak kelas 1 itu harusnya dekat dengan orang tua. Benar. Ini tiba-tiba harus berpisah dengan orang tua gitu ya. Ya umur segitu sih mungkin ada rasa sedih gitu ya, sedih karena harus berpisah dengan orang tua. Terutama karena jaraknya jauh. Jawa Timur. Bayangkan saja dari sini itu, dari Bandung itu ke Ponorogo itu berapa ratus kilometer. Iya, jauh banget. Dan ditempuh pada waktu itu sih naik kereta ya. Naik kereta sama orang tua. Ditunggunya ya sama 1 hari 2 hari lah. Habis itu mungkin ditinggal ke Bandung.
kelas 1 mungkin adaptasi ya. Adaptasi karena mungkin terbiasa di rumah anak kelas SD itu kan enak ya kalau enak. Tidur mungkin bangun mungkin 5:30 gitu ya. Tiba-tiba ketika anak kelas 1 ini harus bangun itu mungkin jam 3 atau setengah 4. Ya di situ ada adaptasi lah. Adaptasi pengalamannya mungkin ya, adaptasi di lingkungan pesantren itu sendiri. Mungkin kalau di luar SMP di luar atau SMA itu kan mungkin tidak harus adaptasi, mungkin ya ada adaptasi tapi berapa persen sih berbeda dengan anak-anak yang dimasukkan ke pesantren gitu ya. Kemudian adaptasi yang selanjutnya mungkin tidur. Kalau di rumah mungkin tidur bisa 1-2 orang kalau mempunyai adik atau kakak. Ketika masuk pesantren berarti tidurnya rela harus berbagi. Satu kamar itu mungkin 20 sampai orang. 25. Nah, itu pun kan menjadi suatu pengalaman yang berbeda dengan anak-anak seumuran ketika umur 12 atau 13 tahun gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu bisa beradaptasi kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 segala macam. Oh, ternyata asik juga. Gitu ya. Ada pengalaman baru juga gitu ya. Mungkin saya tidak mempunyai pengalaman menjadi anak SMP dan SMA. Tetapi kan mereka juga tidak mempunyai pengalaman. Benar. Yang anak SMP dan SMA menjadi anak santri. Tapi di situ tidak harus dibeda-bedakan sebenarnya gitu ya. Nah, itu mungkin pengalaman yang kedua di dunia pesantren itu, terutama yang pondok modern ya, bukan pondok tradisional atau salaf, adalah mungkin tingkat kedisiplinan. Nah, ini tingkat kedisiplinan yang diterapkan oleh mungkin mayoritas pondok modern. Mungkin mayoritas pondok modern ini kan lebih mengedepankan kedisiplinan santri dalam kehidupan. Mungkin salah satunya adalah bangun harus tepat waktu, makan harus tepat waktu, manajemen waktu lah gitu ya. Pergi ke kelas pun ada apa istilahnya ya? Ada aturan yang telah ditetapkan. Kalaupun misalkan telat, ya tahu sendiri mungkin ya. Harus ada yang diberdirikan, ada yang dilarikan, dihukum gitu ya. Meskipun tentunya hukuman ini adalah semata-mata untuk pendidikan. Nah, bagi seorang anak, agar tadi sekali lagi anak itu disiplin dalam kehidupan sehari-harinya. Benar. Gitu. Mungkin dari segi yang kedua ya tadi yang pertama adalah kehidupan di pesantren, yang kedua adalah disiplin. Terus mungkin yang ketiga ini adalah dari segi kegiatan belajar mengajar mungkin ya. Kegiatan belajar mengajar karena sekali lagi di pesantren itu berbeda dengan di luar. Kegiatan belajar mengajar itu bukan hanya sekedar di kelas. Bukan hanya di sekelas, tetapi selama 24 jam. Ya itu kegiatan belajar mengajar kita mungkin. Di asrama bagaimana hidup dengan berbeda kultur. Nah, kalau misalkan di luar kan mungkin orang Sunda ya. Temannya kan orang Sunda semua. Ya, benar. Gitu ya. Kalau di pesantren mungkin di satu kamar itu akan bisa dari berbagai macam daerah. Kita harus bisa memahami karakter, sifat orang yang bukan mungkin satu daerah dengan kita. Apalagi kan di Gontor itu kan Jawa iya, Sunda iya. Ya, campur banyak banget. Sumatera, Batak iya, Padang iya, Kalimantan Pak, ya bermacam-macam lah. Mungkin ya. Itu belajar bagaimana pendidikan itu bukan hanya sekedar di dalam kelas, tetapi di luar kelas, termasuk di asrama, bahkan termasuk nanti pergi ke masjid, kegiatan di masjid, kegiatan di luar formal lah. Gitu ya. Kalau formal kan di kelas gitu. Kegiatan asrama gitu ya. Kegiatan asrama dan kegiatan di luar asrama itu sendiri gitu. Benar. Nah, kan di pondok modern tuh ada organisasi ya tadi. Ya, kalau misalnya di luar kayak OSIS kan. Waktu itu kan maksudnya pembelajaran di luar kelas ya, betul, asrama. Betul. Ustadz waktu di Pondok Darussalam Gontor ngejabat apa tadi?
mungkin namanya dulu ya berbeda dengan organisasi dari segi nama. Tapi kalau organisasi otomatis di sekolah manapun ada yang namanya organisasi. Tetapi yang berbeda adalah dari namanya pun berbeda. Kalau di luar kan OSIS ya. Kalau di Pondok Modern mayoritas nih, yang mayoritas yang apa namanya Pondok Modern Gontor itu sendiri atau alumni Pondok Modern sendiri pasti dinamakan OPPM. OPPM. Ya, organisasi pelajar Pondok Modern. Kalau di Alisan kan ditambahi OPPM AI gitu ya, karena kan belakangnya Al Ihsan gitu ya. Kalau di Gontor itu namanya OPPM saja gitu ya, organisasi pelajar Pondok Modern. Adapun ketika pada waktu itu diberikan kesempatan berorganisasi itu di bagian apa namanya ya, bahasa Arabnya syirkah, bahasa Indonesianya apa Koperasi. ya, koperasi lah, kantin lah gitu ya, yang mana kita gitu ya apa namanya ya, belajar untuk menjadi pedagang. Nah, pedagang karena kita menjual dagangan yang dititipkan oleh beberapa guru-guru ya untuk dijual ke santri. Nah, berarti kan otomatis ini kan tidak ada sebenarnya organisasi yang mana apa namanya ya, yang memegang organisasi itu menjadi pedagang. Gitu ta. Jadi kita apa namanya memegang salah satu kantin gitu ya, entah itu jual gorengan atau misalkan kue, donat, nasi ayam, kemudian nasi goreng termasuk bubur kacang ijo, kemudian apa namanya ya, mungkin kalau ada expo kita bisa lebih rame lagi. Apa namanya, roti bakar, jus. Kalau sekarang tuh apa ya, boba mungkin ya. Nah ya, gitu boba. Mungkin itu yang membedakan gitu. Saya pada waktu itu diberikan kesempatan jadi bagian kantin. Semua dikelola oleh kita. Semua dikelola. Nah, betul, dari segi keuangan, dari segi uang masuk, uang keluar, kemudian saldo. Jadi setiap hari itu kita ngitung uang, gitu, dan harus disetorkan tentunya ke pesantren, gitu. Itu mungkin dari organisasi pada waktu itu. Tapi kan banyak ya, tadi pasti yang beli kan, udah ribuan kan. Betul, ribuan. Di Pondok Modern Gontor tuh banyak kan santrinya. Kira-kira pusing nggak tadi waktu ngatur keuangannya? Kita di satu organisasi di bagian kantin itu kurang lebih ada 30 orang. Melayani santri yang beli santri itu total mungkin 4.000 sampai 4.500. Tapi kan nggak mungkin juga ya 4.000 langsung apa namanya datang semua gitu kan, enggak. Ya tapi kan otomatis istirahat, kemudian siang, sore, maghrib, malam itu kan santri otomatis selalu penuh lah gitu ya. Yang biasa kalau santri kan malas ke dapur, nah, biasanya ke kantin nyari makan yang berbeda lah gitu ya. Nah, untuk keuangan agar tidak pusing, yang pertama adalah ketika kita sebelum tidur itu kita harus ngitung. Sebelum tidur kita ngitung input gitu ya, berapa uang masuk pada hari itu gitu. Nah, dan harus dicatat manual. Ya 2008, 2007 kan tidak ada. Mungkin sekarang ada aplikasi untuk mencatat gitu ya. Pada waktu itu ya kita manual di buku. Gitu. Berapa pemasukan hari ini, hari esok, hari lusa, nanti diakumulatifkan di per bulan kalau tidak salah. Per bulan disatukan. Gitu. Pernah nggak sih ada kesalahan data gitu? Ada, pernah. Hilang uang berapa gitu? Pernah. Kita itu pernah hilang itu sekitar berapa ya dulu itu ya, 3 sampai 5 juta lah. 3 sampai Jadi 5 juta. Selisihnya itu kok nggak ada 3 juta gitu kan. Ya otomatis kita selaku penanggung jawab dari kantin tersebut mau nggak mau 3 juta itu dibagi berapa? 30 orang. Nah, berapa tuh? Berarti tiap orang berapa? 100 ribu ya? 100 ribu harus ganti gitu. Itu adalah salah satu tanggung jawab mungkin tanggung jawab. Dan sebenarnya kalau misalkan kita mau memanipulasi bisa gitu ya, tetapi nggak tahu ya, kita udah dibentuk untuk jujur gitu ya. Kalau bahasa kerennya mah
ada hidden curriculum. Apa hidden curriculum? Kurikulum yang tersembunyi yang menjadikan kita itu jujur. Kan kejujuran itu sebenarnya nggak ada pelajarannya di kelas. Ya. Mungkin secara teori ada gitu. Untuk praktek kan harus dibiasakan. Nah, itu hidden curriculum yang ada di Gontor itu yang menuntut kita untuk jujur, untuk tanggung jawab. Nah, salah satunya adalah di keorganisasian itu gitu. Benar. Mau manipulasi sebenarnya bisa aja kan ya. Tapi kan aduh itu udah melanggar bahasanya kode etik lah. Mau itu kode etik agama, kode etik sekolah, keorganisasian gitu ya. Melanggar juga sunnah pondok modern kan gitu. Benar. Kira-kira organisasi OPPM ya? OPPM seberpengaruh apa sih sampai kita turun ke masyarakat? Yang pertama adalah di situ bahasa Inggrisnya ngomong bahasa Inggris learning by doing gitu learning by doing. Apa bahasa Indonesia learning by doing itu ya? Belajarnya itu sambil mengamalkan. Belajar sambil praktek langsung gitu ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang banyak. Benar. Ya kan kita juga kan tidak tahu di kehidupan yang akan datang apakah kita akan menjadi pedagang. Kalaupun menjadi pedagang kan udah ada pengalaman nih. Basicnya udah dapet nih bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang ingin belanja kebelanjaan kita kan gitu. Kan berarti inti dari organisasi pada waktu di Gontor sih learning by doing ya, praktek, kemudian pembiasaan diri, penugasan. Nah, penugasan dari kiai kan otomatis kamu diberikan tanggung jawab menjadi bagian kantin. Otomatis kan di situ ada penugasan. Bagaimana kita diberikan amanat, tugas agar bisa menjalankan roda keorganisasian dengan baik. Benar. Sebenarnya. Jadi apalagi kan kalau misalkan terjun ke masyarakat, organisasinya lebih kompleks malahan. Ada organisasi keagamaan, ada organisasi kepemudaan, ada organisasi kemasyarakatan. Nah, modal utamanya adalah kita berorganisasi di sekolah dulu. Gitu. Jadi waktu udah turun ke masyarakat kan, saya pernah nih ngelakuin ini dulu. Nah, gitulah mungkin jadi ya salah satu basicnya gitu ada pengalaman yang udah didapat. Betul. Terus di pondok modern ya. Betul. Ekstrakurikulernya gimana sih? Kan pasti lebih ada beda lah pasti sama sekolah biasa. Ya. Kalau ekstrakurikuler sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sekolah luar gitu ya. Yang pertama adalah olahraga jelas. Mungkin olahraganya akan lebih banyak sih enggak ya, tapi minimal olahraga yang cabang-cabang olahraga favorit di dunia adalah sepak bola. Ya. Itu favorit dong. Favorit. Tontonan santri. Nah, betul. Badminton. Favorit. Poli favorit. Mungkin yang tidak favorit, yang mungkin jarang ada di sekolah luar, takraw. Nah, takraw itu ada. Jadi di pondok ada. Takraw. Biasanya yang jago tuh orang Sulawesi. Nah kan yang jago orang Thailand tuh. Sulawesi kan deket sama Thailand. Ya. Ada kekerabatan. Kekerabatan lah. Terus ya olahraga yang lainnya futsal, kemudian tenis meja. Bahkan ada bodybuilding. Apa Cik bahasa Indonesianya? Buat ngebentuk tubuh kan. Sekarang apa lagi musimnya? Apa ya? Gym. Nah, gym. Workout gitu ya. Gitu di pesantren pun ada. Meskipun alat latihannya terbatas. Biasa kita dari kaleng ngaduk semen. Masukin ke situ. Nah, ada beberapa lah yang dari barbel ada. Gitu. Itu bodybuilding pun ada. Kemudian senam lantai. Senam lantai yang salto segala macam. Nah, itu ada gitu. Jadi beberapa olahraga yang favorit ya yang terkenal di belahan dunia ada gitu. Terus dari segi seni. Nah, seni pun itu luar biasa tuh, bikin maket
bikin maket masjid, masjid. maket apapun itu ada. Kemudian bikin karikatur, kemudian apalagi kaligrafi. Udah pasti ya, pondok pasti gitu kan. ada tuh. Pasti ada. Apa bahasanya di sana tuh aklam ya. Aklam. Aklam itu kan jamak dari kolam gitu. Nama asosiasi naungan untuk belajar kaligrafinya adalah aklam. Gitu. Ustadz dulu ikutan aklam. Kalau saya sih ikutan bosan keluar. Ikutan bosan keluar. Kelas 1 tuh bener ikutan aklam tuh. Kelas 1 ikutan aklam, kaligrafi segala macam. Ya minimal udah bisa nulis Arab. Kelihatannya bagus, keluar. Kelas 2 itu ikut apa ya? Oh ini musik. Gitar. Nah, ini kan pesantren tapi ada musik. Nah, ini kan untuk pendidikan juga sebenarnya gitu ya. Belajar musik, main gitar tapi kayaknya nggak expert gitulah. Nggak expert di bidang musik gitu ya. Nggak punya gitar, main gitar sakit, ya udah keluar. Kelas 3 itu baru ikutan badminton sampai akhir. Badminton. Sampai sekarang makan? Sampai sekarang. Berarti udah hampir 20 tahunan. 20 tahunan sama badminton. Nggak bosan-bosan sama badminton? Oh enggak dong, olahraga harus. Gitu. Berarti banyak ya Tan di pondok modern? Banyak sebenarnya ekstrakurikulernya, waduh. Apa ya? Banyak banget lah. Nggak hanya satu aja gitu. Jadi istilahnya apa? Jadi pesantren itu bukan hanya sekedar ngaji. Benar. Gitu ya, tapi ada di situ ada seninya juga. Gitu ya. Ada kreasinya juga. Iya, benar. Ya kan nanti Rehan tahu sendiri kemarin udah megang kepanitiaan PG ya, Paung Gembira gitu kan. Itu kan pesantren kok tapi ada hiburan, ada seninya, ada musiknya, ada kabaretnya, penampilannya, dramanya. Berarti kan di pesantren di era zaman sekarang, tanda kutip yang pesantren modern, santri bukan hanya saja mengaji, tetapi dituntut untuk berkreasi. Nah, gitu. Jadi nggak stuck di situ-situ doang kan? Nggak stuck lah. Jadi imbang lah. Kalau ibadah mungkin olah zikir. Nah, kalau untuk kesehatan tubuhnya olahraga. Atau kesehatan batinnya tadi olah zikir ya. Kalau untuk kreasinya mungkin olah seni. Nah, itu kan balance semuanya olah zikir, olahraga, olah seni. Nah, itulah mungkin. Nah, jadi rata ya semuanya kan. Gitu, bukan hanya mengaji saja, bukan hanya beribadah saja, di situ dituntut untuk berkreasi dan berseni gitu. Jadi dunia dapat, akhirat juga dapat. Semoga. Amin. Tapi kan seluruh itu dari olahraganya, dari seninya, otomatis tujuan utamanya sih kan akhirat. Kita bisa beribadah gara-gara apa coba? Karena sehat dong. Sehat itu salah satu indikatornya apa? Kita kan olahraga. Nah, berarti kan olahraga itu menunjang biar kita ibadah yang baik gitu. Ada jalannya gitu. Ada jalannya. Nah, kan sekarang berhubung nih tadi lagi Ramadan ya sekarang. Kalau di Darussalam Gontor kegiatan Ramadannya tuh kayak gimana tadi? Ramadan di Gontor itu kan santri pulang semuanya. Dari kelas 1 sampai kelas 4. Yang tidak pulang adalah anak kelas 5 dan kelas 6. Anak kelas 5 menunggu yudisium. Anak kelas 6 menunggu kelulusan. Nah, biasanya anak kelas 6 itu di tanggal 11 Ramadan kelulusan. Sedangkan nanti anak kelas 5 yudisium kelulusan naik ke kelas 6 itu di tanggal 15 Ramadan. Nah, itu penentuan tuh. Penentuan apakah si anak itu menetap di Gontor 1 atau dipindah ke gontor-gontor cabang atau bahkan tidak naik kelas. Ada puluhan banyak gitu dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu itu ya mungkin ada 20-30 lah yang nggak naik kelas. Itu dari kelas 1 mereka? Iya, ada yang dari kelas 1, anak yang dari kelas SMP. Ya kalau nggak lulus ya sudah, nggak lulus, pulang. Nanti balik lagi bulan Syawal. Dan itu pun kelas 5 lagi. Ngulang berarti? Ngulang gitu. Itu mungkin kegiatannya samping menunggu kelulusan sama yudisium, ya otomatis mayoritas
sama kayak santri lah. Kalau misalkan Ramadan itu lebih khususnya lebih ke mengaji Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, bermuhasabah gitu ya, dan ada agenda-agenda yang dari pengasuhan mungkin otomatis kalau jam 4 itu sahur. Nanti setelah sahur itu ada ya intensifikasi bahasa bisa gitu ya. Kemudian setelah itu bahasa pondok modern mungkin ya tanziful am. Apa tanziful am itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Bebersih lah bebersih, gitu ya. Bebersih, beres-beres. Gitu ya, beres-beres. Setelah itu mungkin free mungkin siang itu free sampai sore. Yang mau olahraga silahkan. Yang mau main musik silahkan. Yang mau tiduran boleh. Ya asal jangan buka puasa aja sih. Kita kan lagi puasa nih, lagi puasa itu teh. Tapi nggak sekolah itu, nggak ada kelas, nggak ada kelas. Kalau tidak salah, setelah yudisium kelulusan anak kelas 5 ke kelas 6 itu ada muker. Musyawarah kerja OPPM di bulan Ramadan. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Itu cuma berapa hari, cuma 3 harian lah. Cuma 3 hari. Setelah itu ya kegiatannya mungkin ya normal aja, normatif. Sama kayak orang-orang kalau di bulan Ramadan itikaf di masjid. Ada yang belajar bahasa, ada yang belajar agama dan lain-lain. Tetapi belajarnya otodidak sendiri. Nah, kalaupun mungkin nanti ada ustadz-ustadznya yang mengajar khususnya di bulan Ramadan itu nanti di malam hari mungkin. Di malam hari. Sesi malam ya. Sesi malam, taraweh segala macam. Mungkin sesi malam dan sesi pagi lah. Gitu. Kalau di siang hari sih normatif lah kayak orang puasa yang lainnya gitu. Ada acara gede gak waktu bulan Ramadan gitu? Persiapan. Bulan Ramadan itu biasanya ada acara yang besar itu waktu dulu ya pasti buka bersama dengan masyarakat. Nah biasanya mengundang tokoh-tokoh nasional. Nah pada waktu itu saya itu di kelas 5 itu buka bersama dengan presiden presiden ke-6 mungkin ya, Pak SBY. Pak Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu datang ke Gontor, buka bersama dengan keluarga Pondok Modern Gontor bersama masyarakat sekitar. Itu mungkin itu acara yang besarnya, mungkinnya buka bersama dengan tokoh-tokoh nasional. Gitu. Nah, kalau di Darussalam Gontor di Gontor gitu. Waktu PG pensinya kapan tadi? Oke. Ini sebelum lanjut ke PG pensi ya. Ya. PG pensi itu kan acara besar. Ya, acara besar. Biayanya pun besar. Besar. Ya, kalau tidak salah dulu itu bisa menghabiskan dana 2008 ya. 2008 itu bisa menghabiskan dana sekitar mungkin 70 juta. Di tahun 2008. Nah, dananya dari mana? Otomatis dananya dari kolektivitas anak-anak angkatan gitu ya, berapa. Nah, yang salah satu pembelajaran juga nih pendidikan bagi santri Gontor pada waktu itu adanya proposal biasa. Bikin proposal, dimasukkan ke perusahaan-perusahaan, mencari sponsor gitu ya, dan itu mencari sendiri dulu ya, dulu. Jadi setelah kelulusan, anak-anak itu boleh dipulangkan. Tetapi dipulangkan tanda kutip bukan untuk liburan, tetapi proposal. Mencari dana sponsor atau menyerahkan proposal ke perusahaan-perusahaan atau ke instansi-instansi untuk acara PG itu, panggung gembira gitu. Jadi kan wajibnya mukim kelas 5 itu. Nanti ketika sudah lulus itu naik kelas 6 tetap wajib mukim, tetapi beberapa santri itu dipulangkan untuk mencari dana sponsor untuk acara panggung gembira. Nah, dan itu harus dapat. Harus dapat. Itu salah satu tanggung jawab. Kamu boleh pulang, tapi kamu harus dapat biaya atau sponsor untuk ngebiayain PG itu. Titik. Harus Kalau nggak dapat gimana?
Dibotak nggak ya? Iya gitu. bener. Jadi nggak semua pulang, termasuk saya nggak pulang karena saya mau nyari sponsor di mana gitu. Kecuali kalau misalkan si anak itu orang tuanya CEO, enggak kita. Kan lagi rame ya CEO sekarang ya. Enggak, misalkan bapaknya punya perusahaan, relasi gitu. Kalau saya sih enggak. Gitu. Jadi anak santri boleh dipulangkan untuk mencari dana atau sponsor dan menyerahkan proposal gitu. Menjelang PG dan pensi. Yang PG dan pensi. Terus yang lainnya ngapain? Yang lainnya latihan. Latihan buat penampilannya. Buat penampilan. Oh, itu di situ riset lah, mau nampilin apa, lagi rame Indonesia ini tentang apa. Nanti kalau misalkan drama ngebahas mau tentang apa, kalaupun misalkan seninya apa gitu. Nah, di situ di bulan Ramadan itu kan berarti produktif tuh. Bukan sekedar puasa, tidur, enggak, tetapi di situ apalagi jadi panitia ya. Panitia panggung gembira tuh kan enggak semua anak santri jadi panitia, hanya beberapa saja. Apalagi bagian sesi acara. Itu kan harus mikir tuh apa saja yang harus ditampilkan gitu. Nanti kalau sudah ada tampilan-tampilan apa yang mau ditampilkan, nah itu baru latihan tuh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan latihan. Biasanya latihannya sore dan malam. Situ. Nanti di bulan Syawal lanjut latihan. Nah, biasanya penutupan khutbatul ares itu di bulan Syawal akhir lah. Mau masuk ke bulan Zulqa'dah. Syawal, Zulqa'dah kan? Nah, itu baru penampilannya. Baru penampilannya gitu. Kan kalau di Alisan tuh PG itu buat kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pensi buat kelas 6. Kalau di Gontor sama atau beda kan? Nama inti acaranya sama. Tapi namanya berbeda. Malahan dibalik nih. Kelas 5 itu namanya drama arena. 5 drama arena. Dan yang panitia, yang tampil, yang semua acara itu dihandle sama anak kelas 5. Anak kelas 5 aja. Untuk apa? Untuk pembelajaran nanti dia menghandle di kelas 6 panggung gembira. Iya. Nah, kelas 5 namanya panggung gembira, kelas 6 namanya kelas 5 itu drama arena, kelas 6 itu namanya panggung gembira. Kalau drama arena yang tampil panitia dan segala macamnya kelas 5 saja, nanti di panggung gembira kelas 6 itu baru semuanya. Yang tampil bisa dari anak kelas 1, anak kelas 2, 3 atau mungkin cabutan dari anak kelas 4. Gitu. Tapi mayoritas jelas yang tampil adalah kelas 6. Tetapi bisa cabutan dari anak kelas 1, 2, 3, 4. Misalkan anak kelas 4 jago main gitar, ngisi gitar. Nah, anak kelas 1 ada yang jago nyanyi. Nah, nanti masuk di panggung gembira masuk gitu. Kalau di sini kan beda. Ya, kalau di sini mah kelas 1 sampai kelas 5 tampil. Kelas 6 sendiri. Iya, nah, gitu. Kalau di Gontor dibalik kelas 5 sendiri, nanti di kelas 6 panggung gembira, kelas 1 sampai kelas 6 tanpa kelas 5. Tapi harinya beda itu tadi. Harinya biasanya kalau tidak salah itu drama arena kelas 5 itu hari Selasa. Selasa gitu ya. Iya. Hari Rabunya free. Itu ada Mahadasa Band, mahasiswa Darussalam Band. Nah, panggung gembiranya hari Kamis. Jadi ada jeda dulu dari drama arena, jeda sehari. Itu kan harus nyompotin background tuh. Background, setting panggung lagi segala macam. Hari Rabunya istirahat. Nata lagi panggung, sound, background, nanti tampil lagi di hari Kamis. Jadi ada istirahat sehari. Jadi backgroundnya beda yang beda. Kelas 5 beda backgroundnya, kelas 6 beda backgroundnya. Gitu. Kalau kita kan sama. Ya menghemat lah. Menghemat biaya juga gitu. Tapi kan di situ ada gengsi. Ada gengsi pasti dong. Kelas 5 gimana backgroundnya bagus gak nih? Settingan panggungnya bagus gak nih? Lightingnya bagus gak nih? Otomatis ya mau gak mau sih kelas 6 harus lebih bagus. Karena kan acara puncak sebenarnya kelas 6 itu. Adu kreativitas kan. Nah, betul di situ. Tuh, berarti emang banyak sih tadi ya kalau di Pondok Modern tuh acaranya. Betul, banyak. Bukan hanya sekadar ngaji kan kata saya juga. Benar. Acara-acara yang lain pun harus diikuti sebenarnya. Lomba-lomba di luar, pramuka, muhadoro. Banyak lah. Luas banyak.
Itu berarti Ustadz kan lulusan 2008. Iya, betul. Udah lama di Gontor. Bisa sampai sini gimana Tad ceritanya Tad? Kok bisa sampai ke sini Tad? Dari Jawa Timur datang lagi ke Jawa Barat, terus masuk Pondok Al Ihsan Tad. Kayak gimana? Mau jawaban yang simpel atau yang panjang? Kalau yang simpel sih takdir. Takdir ya. Kalau satu kata. Kalau ininya sih apa namanya? Wasilahnya ya. Wasilahnya ada teman saya di sini. Dia dari Gontor Putri sebenarnya. Ada juga dari Gontor Putra, tapi dari Gontor Putri jadi pengajar di sini. Yang teman saya seangkatan itu nggak jadi ngajar. Ya, udah dikasih jadwal tapi ada alasan apa gitu. Kemudian dia menawarkan ke saya, mau nggak ngajar di mana, di Al Ihsan. Oh, saya kan baru lulus. Lulus kuliah itu 2 Oktober, saya masih ingat. Masuk Al Ihsan itu di bulan Februari. Berarti saya itu ada waktu 4 bulanan. 4 bulan. Ya di rumah gitu ya, biasa kegiatan apalah segala macam lah, istirahat dulu lah gitu ya. Rehat sejenak. Tiba-tiba bulan Februari masuk pesantren lagi. Jadi hidup saya tuh nggak jauh dari pesantren sebenarnya. Gitu. 4 bulan mungkin di rumah itu. Sisanya kesini ditarik juga harus jadi guru dalam. Sampai akhirnya menikah jadi guru luar gitu. Gitu. Pondok Al Ihsan sama Gontor gak beda jauh atau gimana Tad? Sebenarnya dari segi pembelajaran kita kan mau nggak mau mengikuti ibu kita lah. Ibu ya, dari Gontor. Otomatis kan ada kurikulumnya di sini kan. Pelajaran pun mungkin 60% atau berapa persen? 60% mungkin ya. 50% lah, setengahnya gitu kan mengadopsi dari Gontor. Di samping itu pula kan di Al Ihsan mungkin mengambil juga kurikulum dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Budaya gitu. Jadi yang membedakan sih hanya di kalau Gontor itu muadalah kurikulum sendiri. Kalau kita kan kurikulumnya mengikuti Kementerian Agama dan Kemendikbud. Itu saja yang membedakan. Itu saja. Jadi kalau Gontor muadalah nggak ada SMA, nggak ada SMP, nggak ada MTS, nggak ada MA. Nggak ada. Berarti murni kurikulum sendiri. Yang namanya adalah KMI. Kuliatul apa namanya? Muallimin Al Islamiyah. Islamiyah. Kalau kita kan memang KMI, tapi kan ada embel-embelnya tuh. MTS dan MA. Ya karena kita kan mengikuti kurikulum Kementerian Agama. Itu sih yang membedakan. Tapi untuk dari segi rutinitas, keseharian, kemudian dari bahasa, kegiatan, ekstrakurikuler, semuanya sama saja. Yang membedakan adalah satu lagi. Kebanyakan di sini mayoritas orang Sunda. Gitu. Orang Bandung. Di sana itu heterogen ya. Berbagai kan. Betul. Jadi tidak ada minoritas dan mayoritas sebenarnya. Kalau di sini kan mayoritas orang Sunda, itu aja sih yang membedakan. Jadi Gontor kan jauh. Yang orang Bandung mending masuk sini aja. Promo sedikit, Masya Allah gitu ya. Gitu mungkin. Itu emang apa ya? Seru ya tadi ya, masuk pondok seru. Monok itu seru. Monok itu asik, monok itu seru gitu ya. Satu lagi sih. Udah pesan-pesan belum sih? Belum ya? Belum. Ya, pokoknya intinya pondok itu seru. Nanti pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir. Nanti ada pesan-pesan dari Ustadz Nusil, teman-teman. Jadi emang apa ya? Yang mau masuk pondok ya masuk aja dan masuk, nggak usah takut. Pondok itu nggak semenakutkan itu nih ya. Nah, iya, nggak semenyeramkan itu. Tidak semenakutkan itu. Ada istilah penjara suci. Enggak. Bukan penjara. Di sini ya sama seperti yang lain. Kita menuntut ilmu, cuma yang membedakan adalah kita selama 24 jam tinggal di pesantren. Berasrama gitu. Ya, berasrama. Dan mungkin lebih banyak positifnya lah, insya Allah ya, insya Allah gitu. Tinggal kitanya aja yang mau melangkah ya. Kitanya aja, kemudian guru-guru di dalam juga mensupport, insya Allah gitu ya. Orang tua di rumah juga mensupport, percaya gitu ya. Insya Allah di pondok pesantren lebih banyak positifnya. Bahkan negatifnya mungkin ya kita meminimalisir, tidak ada kenegatifan. Gitu. Benar-benar.
Gitu ya tadi. Pondok modern. Pesan deh Tad, langsung deh. Kira-kira pesan Ustadz sebagai salah satu guru KMI, juga lulusan pondok juga kan, punya pengalaman gitu. Dari sisi Ustadz aja. Pesan-pesan buat santri-santri di seluruh pondok lah ya, nggak usah di sini. Ya, boleh. Untuk seluruh santri-santri di Indonesia ya, bahkan di seluruh dunia mungkin ya, alam dunia dan akhirat gitu ya. Jadi santri itu keren. Jadi santri itu di zaman sekarang itu bukan hanya bisa bersaing dengan murid-murid yang di luar sana, tetapi saya kira jadi santri udah bisa unggul. Sekarang tuh bukan hanya santri itu bukan bisa setara, bisa menyeimbangi, tetapi ketika nanti di luaran sana ataupun ketika nanti sudah kembali lagi ke masyarakat ataupun nanti ketika melanjutkan studinya di perkuliahan, santri bisa lebih unggul. Nah, ketimbang murid-murid di luaran sana gitu. Gitu. Meskipun kan kita tahu pelajarannya banyak, enggak. Insya Allah bisa unggul santri itu. Santri itu keren, mondok itu keren gitu. Kece emang keren sih ya jadi santri. Keren. Kita harus ini dong percaya diri gitu. Menjadi santri itu bukan minder ya, tetapi harus percaya diri. Di situ mempunyai keunggulannya tersendiri gitu. Bukan berarti saya mendiskreditkan yang tidak pesantren tidak baik, enggak ya. Tetapi ini yang mau pesantren gitu ya. Yuk pesantren, pondok itu keren, santri itu keren. Masya Allah. Jadi jangan malu buat mondok ya teman-teman sobat Ihsan. Kita tuh emang harus berani melangkah dan berani beda juga kan. Kita tuh nggak selalu harus sama dengan orang lain. Jadi kita harus mencoba untuk melangkah berbeda dengan orang lain dan kita explore. Kita explore. Tapi harus ke arah positif. Harus positif. Harus mustaqim. Mustaqim. Harus tetap di jalan yang benar gitu. Insyaallah. Seperti itu ya Tad ya. Makasih banyak. Oke, terima kasih atas buat semuanya. Pengalaman dan motivasi dan inspirasi juga dari Ustadz. Ya. Gimana pondok modern itu kayak gimana, pembelajarannya kayak gimana, ekstrakurikulernya, kegiatannya kan banyak banget ya Tad ya. Semoga yang sekarang kita obrolin bisalah untuk menjadi ya motivasi bagi orang-orang di luar sana yang mau mondok, yang terutama santri ya. Terutama santri itu. Jadi ayo mondok. Tad, terima kasih banyak Tad udah menghadiri podcast ini di Circle Ramadan. Alhamdulillah. Berbagi cerita, motivasi dan juga inspirasi bersama. Masya Allah. Betul. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih Ustadz Husnil Mubarok dan juga terima kasih kepada seluruh yang nonton. Terima kasih banyak yang telah stay sampai detik ini. Semoga ilmunya didapat barokah dan bisa menjadi petunjuk lah untuk orang-orang yang masih bingung tentang pondok gitu ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih semuanya. Tunggu lagi ya karena circle ini belum selesai, masih ada circle selanjutnya. Dan juga tidak kalah menarik tentunya pembahasannya. Mungkin untuk podcast ini cukup ya Tad. Sampai sekian. Terima kasih. Jangan lupa saksikan Circle Ramadan untuk episode selanjutnya. Ana Rehan Maulana bersama narasumber kita Ustadz Husnil Mubarok MPD. Terima kasih. Pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.